Assalamualaikum sahabat. Dengarkan kisah seorang pengusaha kaya raya yang begitu angkuh hingga tega menendang dagangan seorang nenek tua penjual gorengan. Hanya karena dianggap mengganggu, ia menghancurkan harapan satu-satunya wanita renta itu untuk bertahan hidup. Namun, kesombongan selalu berujung pada petaka. Saksikan bagaimana azab pedih menghantam sang pengusaha dan rahasia tragis apa yang terungkap di balik kepergian nenek penjual gorengan itu. Kisah yang akan membuat Anda merenungkan arti kemanusiaan dan karma. Mari kita mulai kisahnya. Di jantung kota yang ramai, menjulang sebuah gedung perkantoran modern dengan kaca-kaca yang memantulkan silaunya mentari pagi. Disinilah Bram menjalankan imperium bisnisnya yang menggurita. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses, kaya raya, dan memiliki pengaruh yang besar. Setiap gerak-geriknya selalu diperhatikan, dan gaya hidup mewahnya menjadi sorotan banyak orang. Namun, di balik fasad kesuksesan itu, Bram memiliki watak yang keras, arogan, dan kurang memiliki kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang dianggapnya lemah dan tidak selevel dengannya. Di sisi lain kota, di sebuah rumah, kontrakan yang sederhana dan jauh dari kemewahan, hiduplah seorang nenek tua renta bernama Nek Minah. Usianya sudah senja, tubuhnya membungkuk, dan langkahnya tertatih-tatih. Namun, semangat hidupnya tak pernah padam. Setiap pagi buta, setelah sholat subuh, Nek Minah akan menyiapkan gorengan seadanya di dapur kecilnya yang pengap. Aroma tempe mendoan, bakwan sayur, dan tahu isi yang gurih akan segera memenuhi seisi rumah. Nek Minah melakukan semua itu bukan untuk dirinya sendiri. Ia memiliki seorang suami, kakek Rahman, yang terbaring lemah akibat stroke. Kakek Rahman membutuhkan biaya pengobatan dan perawatan yang tidak sedikit. Nek Minah tidak memiliki pilihan lain selain terus bekerja keras meskipun tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Dengan keranjang bambu lusuh di tangannya, ia berjalan kaki berkilo-kilometer menjajakan gorengannya, berharap bisa mendapatkan rezeki yang cukup untuk membeli obat dan makanan bagi suaminya. Setiap langkah terasa berat bagi Nek Minah. Rasa sakit di kaki dan punggungnya seringkali membuatnya ingin menyerah. Namun, bayangan wajah suaminya yang selalu menanti di rumah memberikannya kekuatan untuk terus melangkah. Ia selalu berdoa kepada Allah agar dagangannya laku dan ia bisa membawa pulang uang untuk kakek Rahman. Meskipun keuntungan yang didapat tidak seberapa, Nek Minah selalu bersyukur atas setiap rezeki yang diterimanya. Baginya, yang terpenting adalah bisa terus berjuang demi orang yang ia cintai. Hari demi hari, Nek Minah terus menjalani rutinitasnya dengan penuh ketabahan, menjadi potret seorang wanita tua yang gigih menghadapi kerasnya kehidupan. Pagi itu, seperti biasa, Nek Minah sudah berkutat di dapur sejak subuh. Aroma gorengan yang menggugah selera segera menyebar ke seluruh penjuru rumah kontrakan. Dengan hati-hati, ia menata gorengan yang masih hangat ke dalam keranjang bambunya. Setelah memastikan semuanya siap, Nek Minah berpamitan kepada kakek Rahman yang terbaring lemah di tempat tidur. "Kek, Nek berangkat jualan dulu ya. Doakan dagangan Nek laku, biar bisa beli obat buat kakek," ucap Nek Minah sambil mengusap lembut kening suaminya yang tampak pucat. Kakek Rahman hanya bisa menggerakkan sedikit bibirnya, mencoba tersenyum lemah sebagai jawaban. Matanya yang sayu menatap istrinya dengan penuh harap. Dengan langkah tertatih-tatih, Nek Minah memulai perjalanannya. Hari itu, ia memutuskan untuk mencoba menjajakan gorengannya di sekitar gedung-gedung perkantoran di pusat kota. Ia berharap para pekerja kantoran yang sibuk dan tidak sempat sarapan akan tertarik dengan gorengan hangatnya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Nek Minah tiba di depan sebuah gedung perkantoran yang sangat megah dan modern. Di atasnya tertera jelas nama perusahaan milik Bram Datta. Nek Minah berdiri di pinggir jalan, sedikit menjauh dari pintu masuk utama, agar tidak mengganggu lalu lalang para karyawan. Ia menata keranjangnya dan mulai menawarkan dagangannya dengan suara pelan namun penuh harap. "Gorengan hangat Bapak, Ibu, ada mendoan, bakwan, tahu isi." Beberapa karyawan yang melintas tampak acuh tak acuh, namun ada juga beberapa yang tersenyum dan membeli gorengannya. Nek Minah merasa sedikit lega, setidaknya sudah ada beberapa gorengan yang laku. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap
berhenti tepat di depan pintu masuk kantor. Dari dalamnya keluar seorang pria dengan setelan jas mahal dan wajah yang tampak tidak senang. Itu adalah Bram. Bram melihat Nekminah yang sedang menjajakan gorengan di depan kantornya. Ia merasa pemandangan itu sangat tidak enak dilihat dan bisa merusak citra perusahaannya yang terkemuka. Dengan langkah cepat dan wajah masam, Bram menghampiri Nekminah. "Hei, wanita tua!" bentak Bram dengan nada tinggi, membuat Nekminah terkejut dan hampir menjatuhkan keranjangnya. "Kamu ini ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat untuk mengemis." Nekminah dengan gugup menjawab, "Maaf tuan, saya tidak mengemis. Saya cuma berjualan gorengan. Siapa tahu ada bapak atau ibu yang berminat." Suaranya terdengar lirih dan penuh ketakutan. "Tidak ada yang berminat dengan gorengan murahanmu di depan kantor saya yang bagus ini," hardik Bram lagi dengan tatapan merendahkan. "Kamu mengganggu pemandangan dan bikin kantor saya terlihat kumuh. Sana pergi, jangan jualan di sini lagi." Nekminah hanya bisa terdiam. Hatinya terasa perih mendengar kata-kata kasar Bram. Ia berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak menyangka akan diperlakukan seburuk ini hanya karena mencari rezeki yang halal. Nekminah mencoba menjelaskan situasinya dengan suara bergetar. "Tapi tuan, saya cuma mencari rezeki untuk biaya pengobatan suami saya yang sedang sakit keras. Saya tidak bermaksud mengganggu." Bram sama sekali tidak mau mendengarkan alasan Nekminah. Kemarahannya sudah memuncak melihat keberadaan nenek tua itu di depan kantornya. Ia merasa harga dirinya sebagai pengusaha sukses tercoreng hanya karena pemandangan seorang penjual gorengan kaki lima. "Alah, alasanmu basi," tukas Bram dengan nada sinis. "Semua pengemis juga bilang begitu. Pokoknya, saya tidak mau melihat kamu jualan di sini lagi. Cepat pergi." Nekminah semakin terpojok dan merasa sangat sedih. Ia sudah berusaha menjelaskan keadaannya, namun pria di hadapannya sama sekali tidak memiliki belas kasihan. Dengan hati yang berat, ia mulai bersiap untuk pergi dari tempat itu. Ia memegang erat keranjang gorengannya yang sudah mulai terasa semakin berat. Namun, Bram belum puas dengan hanya mengusirnya. Ia masih merasa sangat kesal dan ingin memberikan pelajaran kepada Nekminah agar tidak berani lagi berjualan di depan kantornya. Tanpa memperdulikan usia dan kondisi fisik Nekminah yang sudah renta, Bram dengan tega mengangkat kakinya dan menendang keranjang gorengan yang dibawa nenek itu dengan keras. "Biar kamu kapok," bentak Bram dengan wajah penuh amarah. Keranjang bambu itu terjungkal seketika. Gorengan hangat yang baru matang berserakan di atas trotoar yang kotor. Tempe mendoan, bakwan sayur, dan tahu isi menggelinding di antara debu dan kerikil. Nekminah terkejut dan menjerit kecil melihat dagangannya yang hancur berantakan. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya tumpah membasahi pipi keriputnya. "Ya Allah!" lirih Nekminah dengan suara tercekat. Hatinya terasa sangat sakit melihat harapan satu-satunya untuk mendapatkan uang hari itu musnah sudah. Ia berusaha memunguti gorengan yang masih tersisa dengan tangan gemetar, namun sebagian besar sudah kotor dan tidak layak untuk dijual lagi. Debu dan kotoran jalanan telah mencemari makanan yang ia buat dengan susah payah. Bram hanya berdiri menyaksikan pemandangan itu dengan wajah dingin dan tanpa ekspresi. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah atau iba melihat penderitaan Nekminah. Setelah puas melihat Nekminah yang tampak sangat terpukul, Bram kembali membentak dengan nada memerintah. "Sudah kubilang pergi, jangan sampai saya lebih kasar lagi." Nekminah tidak menjawab. Dengan hati yang hancur dan air mata terus mengalir, ia memunguti sisa-sisa gorengannya yang masih bisa diselamatkan. Dengan langkah tertatih-tatih dan keranjang yang kini terasa ringan karena sebagian besar isinya telah berserakan di jalanan, Nekminah berjalan menjauhi kantor megah itu, meninggalkan semua harapannya di atas trotoar yang kotor. Ia harus pulang dengan tangan kosong dan hati yang terluka, tanpa tahu bagaimana caranya menghadapi hari esok dan memberikan obat untuk suaminya. Setelah mengusir dan menendang dagangan Nekminah, Bram masuk kembali ke kantornya dengan perasaan puas. Ia merasa telah memberikan pelajaran kepada orang yang dianggapnya mengganggu ketenangan dan merusak pemandangan di depan kantornya. Ia tidak sedikit pun memikirkan nasib nenek tua itu
dan bagaimana ia akan mencari nafkah setelah dagangannya hancur. Namun, beberapa waktu kemudian, Bram mulai merasakan keanehan pada tubuhnya. Perutnya terasa kembung dan tidak nyaman. Ia mengira hanya masuk angin biasa akibat terlalu banyak minum kopi. Namun, semakin hari perutnya terasa semakin membesar. Awalnya hanya sedikit, namun dalam beberapa hari saja, perut Bram sudah terlihat membuncit seperti orang hamil. Ia mulai merasa tidak nyaman dan sesak napas. Perutnya terasa tegang dan sakit yang luar biasa. Ia sulit bergerak dan beraktivitas seperti biasa. Pakaiannya terasa semakin sempit, dan ia terpaksa melonggarkan ikat pinggangnya. Bram menjadi khawatir dengan kondisi kesehatannya. Ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Berbagai macam tes dan pemeriksaan telah ia jalani, mulai dari USG hingga CT scan. Namun dokter tidak dapat menemukan penyebab pasti mengapa perut Bram bisa membesar begitu cepat. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada cairan berlebihan di dalam perutnya, tidak ada tumor, dan tidak ada masalah pada organ-organ dalamnya yang signifikan. Dokter hanya memberikan obat pereda nyeri dan menyarankan Bram untuk istirahat. Namun, kondisi Bram terus memburuk. Perutnya semakin membesar, terasa semakin keras dan nyeri. Ia sulit tidur nyenyak karena rasa tidak nyaman dan sesak napas. Ia menjadi mudah marah dan sensitif. Penampilannya yang dulu selalu rapi dan parlente kini terlihat lesu dan tidak terawat. Ia terpaksa membatalkan semua janji temu dan pertemuan bisnisnya karena tidak mampu beraktivitas dengan normal. Kekayaan dan kekuasaan yang selama ini ia banggakan seolah tidak berdaya menghadapi penyakit misterius yang menyerangnya. Ia telah mengeluarkan banyak uang untuk biaya pengobatan, namun kondisinya tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Bram mulai merasa putus asa dan frustrasi. Ia tidak mengerti mengapa ia bisa mengalami penyakit aneh seperti ini. Di tengah malam yang sunyi, saat perutnya terasa semakin sakit dan membesar, tiba-tiba ingatan Bram kembali pada sosok nenek tua penjual gorengan yang pernah ia usir dan tendang dagangannya di depan kantornya. Ia teringat akan wajah sedih dan air mata di mata nenek itu. Bram mulai merasa gelisah dan tidak tenang. Ia mulai berpikir, mungkinkah penyakit aneh yang dideritanya ini ada hubungannya dengan perbuatannya terhadap nenek tersebut? Rasa bersalah dan penyesalan mulai menghantui pikirannya. Hari demi hari berlalu dalam siksaan. Perut Bram semakin membesar, hingga ia kesulitan bergerak dan bernapas. Rasa sakit yang luar biasa terus-menerus menghantuinya. Ia sudah mencoba berbagai macam pengobatan alternatif dan tradisional, namun tidak ada yang memberikan hasil. Semakin ia menderita, semakin jelas bayangan wajah Nek Minah terlintas di benaknya. Bram mulai meyakini bahwa penyakit aneh yang dideritanya adalah azab dari Allah akibat perbuatannya yang keji terhadap nenek tua penjual gorengan itu. Rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam kini benar-benar menggerogoti hatinya. Ia merasa sangat menyesal telah memperlakukan seorang wanita tua yang lemah dan hanya berusaha mencari nafkah dengan begitu buruk. Dalam keputusasaannya, Bram bertekad untuk mencari Nek Minah dan meminta maaf atas segala kekasarannya. Ia berharap dengan mendapatkan maaf dari nenek itu, penyakitnya bisa disembuhkan dan ia bisa kembali menjalani hidupnya dengan tenang. Meskipun tubuhnya terasa sangat lemah dan perutnya semakin membesar, tekad Bram untuk mencari Nek Minah tidak surut. Dengan susah payah, Bram meminta bantuan sopirnya untuk mencari informasi tentang keberadaan nenek penjual gorengan yang pernah berjualan di depan kantornya. Ia memberikan ciri-ciri Nek Minah seingatnya, dan meminta sopirnya untuk mencari di sekitar jalanan dan pasar-pasar tradisional. Setelah beberapa hari mencari tanpa hasil yang pasti, akhirnya sopir Bram mendapatkan sedikit petunjuk dari seorang pedagang kaki lima. Pedagang itu ingat pernah melihat seorang nenek penjual gorengan dengan ciri-ciri yang disebutkan Bram berjualan di sekitar daerah pinggiran kota. Dengan harapan besar, Bram meminta sopirnya untuk mengantarkannya ke daerah tersebut. Perjalanan menuju pinggiran kota terasa sangat berat bagi Bram. Perutnya yang membesar membuatnya sulit duduk dengan nyaman di dalam mobil. Rasa sakit dan sesak, napas terus-menerus menyiksanya. Namun, ia terus memaksakan diri demi bisa menemukan Nek Minah dan meminta maaf. Ia berjanji dalam hati, jika ia bertemu dengan nenek itu, ia akan meminta ampun
dan memberikan bantuan semampu mungkin untuk meringankan beban hidupnya. Sesampainya di daerah pinggiran kota, mereka mencari informasi keberadaan Nek Minah dari warga sekitar. Mereka menunjukkan ciri-ciri nenek penjual gorengan yang mereka cari. Setelah bertanya kepada beberapa orang, akhirnya mereka mendapatkan alamat sebuah rumah kontrakan sederhana yang mungkin menjadi tempat tinggal Nek Minah. Dengan jantung berdebar-debar, Bram meminta sopirnya untuk mengantarkannya ke alamat tersebut. Dengan susah payah dan perut yang semakin membesar, Bram turun dari mobil di depan sebuah rumah kontrakan sederhana yang tampak sepi. Cat dindingnya kusam dan beberapa bagian atapnya terlihat bocor. Halaman depannya tidak terawat, hanya ditumbuhi rumput liar. Bram merasakan firasat buruk saat melihat kondisi rumah itu. Dengan langkah tertatih-tatih, ia mendekati pintu rumah dan mengetuknya perlahan. "Permisi, apa ada orang di dalam?" panggil Bram dengan suara serak, menahan rasa sakit di perutnya. Sunyi, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Bram mengetuk pintu sekali lagi, namun tetap tidak ada respons. Ia mencoba mengintip melalui jendela yang tampak kotor, namun tidak terlihat ada aktivitas di dalamnya. Hatinya mulai diliputi kecemasan. Tiba-tiba, seorang ibu paruh baya keluar dari rumah di sebelahnya dan melihat Bram berdiri di depan rumah kontrakan itu. "Cari siapa, Pak?" tanya ibu itu dengan nada ramah. "Saya mencari Nek Minah, penjual gorengan yang biasanya berjualan di sekitar kantor di kota," jawab Bram dengan suara lemah. Ibu paruh baya itu menghela napas panjang dan menggelengkan kepala dengan wajah sedih. "Oh, Nek Minah, kasihan dia, Pak, sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu." Bagai disambar petir di siang bolong, Bram terkejut mendengar kabar tragis itu. "Meninggal? Tidak mungkin." Lirihnya dengan suara gemetar, tubuhnya terasa lemas. "Iya, Pak," lanjut ibu parubaya itu dengan nada iba. "Saya dengar, beliau tertabrak mobil waktu perjalanan pulang setelah berjualan. Kejadiannya persis di hari saat ada yang menendang dagangannya di depan kantor." Mendengar penjelasan ibu paruh baya itu, air mata Bram seketika tumpah. Rasa penyesalan yang selama ini ia rasakan kini semakin menghantam hatinya dengan kekuatan yang luar biasa. Ia tidak menyangka perbuatannya akan membawa akibat yang begitu fatal. Ternyata, nenek yang telah ia hina dan tendang dagangannya itu telah meninggal dunia pada hari yang sama akibat kejadian itu. Lalu, "Suaminya, kakek Rahman?" tanya Bram dengan suara tercekat. Berharap masih ada kabar baik, ibu paruh baya itu kembali menggelengkan kepala dengan wajah semakin sedih. "Pak Rahman juga sudah meninggal, Pak, beberapa hari setelah istrinya. Katanya sih, sakitnya semakin parah, dan mungkin juga karena tidak ada yang mengurus dan memberi makan setelah istrinya meninggal." Mendengar kabar tragis itu, Bram merasa dunianya runtuh seketika. Penyesalan yang mendalam dan rasa bersalah yang tak terhingga membebani hatinya. Ia telah menyebabkan kematian seorang wanita tua yang hanya berusaha mencari nafkah dan juga kematian suaminya karena keegoisan dan kekejamannya. Kesempatan untuk meminta maaf dan menebus kesalahannya telah hilang untuk selamanya. Perutnya yang membengkak terasa semakin nyeri, seolah menjadi simbol dari hatinya yang juga membengkak oleh penyesalan yang abadi. Bram berdiri terpaku di depan rumah kontrakan sederhana itu, air mata terus mengalir membasahi pipinya yang pucat. Kabar tragis tentang meninggalnya Nek Minah dan kakek Rahman menghantamnya bagai palu godam. Rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam kini benar-benar meremukkan hatinya. Ia tidak menyangka perbuatannya yang keji akan membawa akibat yang begitu mengerikan. Ia membayangkan betapa sakitnya hati Nek Minah saat dagangannya ditendang dan dihamburkan di jalanan. Ia membayangkan betapa sedih dan putus asanya nenek tua itu saat pulang dengan tangan kosong tanpa membawa uang untuk suaminya yang sakit. Dan yang paling menyayat hati adalah kenyataan bahwa nenek itu meninggal dunia dalam perjalanan pulang, tepat setelah mengalami penghinaan darinya. Bram juga merasakan kepedihan yang tak terhingga saat mendengar kabar tentang kakek Rahman. Ia bisa membayangkan betapa terpukulnya kakek tua itu setelah kehilangan istrinya yang setia. Kesepian, sakit yang semakin parah,
dan kekurangan makanan serta biaya pengobatan akhirnya merenggut nyawanya. Bram merasa bertanggung jawab penuh atas kematian kedua orang tua renta itu. Dengan langkah lemah, Bram mendekati rumah kontrakan itu dan bertemu dengan beberapa tetangga yang sedang berkumpul. Mereka menatap Bram dengan tatapan penuh tanya dan mungkin juga sedikit curiga. Bram tidak peduli dengan tatapan mereka. Yang ada di pikirannya hanyalah rasa penyesalan yang mendalam dan keinginan untuk meminta maaf meskipun sudah terlambat. Saya yang dulu pernah berbuat kasar kepada Nek Minah di depan kantor. Ucap Bram dengan suara serak, menahan isak tangis. Para tetangga saling berpandangan dengan ekspresi terkejut dan marah. Mereka tentu saja sudah mendengar cerita tentang pengusaha kaya yang telah menghina dan mengusir Nek Minah. Beberapa dari mereka menatap Bram dengan tatapan penuh kebencian. Bram tidak menghindar. Ia tahu ia pantas mendapatkan tatapan seperti itu. Saya datang ke sini. Saya ingin meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saya sangat menyesal. Air mata Bram kembali tumpah. Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena begitu menyesal dan sedih. Ia ingin berlutut dan memohon ampun kepada arwah Nek Minah dan kakek Rahman atas perbuatannya yang tidak berperi kemanusiaan. Namun, semua sudah terlambat. Nek Minah dan kakek Rahman telah pergi untuk selamanya. Kesempatan untuk meminta maaf dan menebus kesalahannya telah hilang tanpa bisa kembali. Bram hanya bisa berdiri di depan rumah duka itu dengan perut yang semakin membengkak dan hati yang meradang oleh penyesalan abadi. Azab dunia telah ia rasakan, dan bayangan wajah sedih Nek Minah akan terus menghantuinya seumur hidup, menjadi pengingat yang takkan pernah pudar atas kekejaman dan keegoisannya. Kekayaan dan kesuksesan yang dulu ia banggakan kini terasa sangat pahit, dan tidak berarti di tengah penyesalan yang mendalam dan kehilangan yang tak tergantikan. Terima kasih telah menyimak kisah yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan ini hingga usai. Kami harap narasi tentang Bram dan Nek Minah ini dapat memberikan pelajaran yang mendalam bagi kita semua. Perlu kami ingatkan, cerita ini adalah fiktif, namun syarat akan pesan moral yang bisa kita renungkan dalam kehidupan nyata. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Pelajaran berharga apa yang Anda dapatkan dari kisah tragis ini? Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Bagikan juga pemikiran Anda tentang pentingnya menghargai sesama, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan. Jangan lupa untuk memberikan tanda suka, like, pada video ini jika Anda merasa tersentuh atau mendapatkan pelajaran berharga dari cerita ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan narasi dari kami dan menyukai kisah-kisah syarat hikmah, jangan ragu untuk berlangganan, subscribe, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda.